basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini Allah memberi kita dalam kondisi iman Islam sehat walafiat dari kematian kita. Sesungguhnya tidur itu adalah kematian yang sementara. Ya, namanya memang doa sebelum tidur itu ya seperti itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Di akhir ayat ya kan, ba'da ma amatana itu doa setelah tidur. Yang sebelum tidur Bismika Allahumma ahya wa bismika. Jadi di situ dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku meninggal. Maka setelah tidur pun doanya seperti itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah ahyana yang telah menghidupkan kami kembali ba'da ma amatana setelah kami dimatikan. Oleh surga kepada Allah kami. Jadi yang ketika hakikatnya ketika tidur itu nyawa kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat. Ketika kita bangun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kembali bangun, Allah kembalikan itu yang namanya ruh kita sehingga kita dapat terbangun. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali Allah bangkitkan dari tidur kita, dari kematian kita sementara. Alhamdulillah dalam iman Islam sehat walafiat sehingga kita dapat bersama-sama menunaikan kewajiban-kewajiban kita, yakni sholat subuh. Alhamdulillah sudah kita laksanakan secara berjamaah dan juga kita lanjut dengan ta'lim. Dengan ta'lim yakni menuntut ilmu, yang menuntut ilmu terutama ilmu agama merupakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Yang sering disampaikan oleh guru kita yakni Ustaz Anwar di setiap kali awal ta'limnya, beliau senantiasa menyampaikan sebuah hadis. Nah, hadisnya itu kurang lebih seperti ini: man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa masalah atau ribat yaltamisu bihi ilman, barang siapa yang menyempatkan diri atau yang menuntut ilmu, dalam menuntut ilmu, yang langsung ilmu, barang siapa orang yang senantiasa menuntut ilmu, sahalallahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya thariqan, jalan ilal jannah, untuk menuju surga. Apa kaitannya? Kita pikir apa kaitannya menuntut ilmu dengan kemudahan yang Allah berikan menuju surga? Ya, karena memang jalan untuk dapat menuju surga salah satunya adalah kita memahami hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, terutama dengan ilmu keagamaan. Semakin kita memahami tentang keilmuan keagamaan, maka diharapkan kita dapat semakin paham, semakin dapat memperbaiki amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang beribadah tanpa ilmu, maka amal ibadahnya tertolak. Ya. Seorang ibadah, rajin ibadah, cuma dia nggak tahu apa yang dilakukan itu benar apa enggak. Contoh yang sering pernah kita bahas, dia rajin sholat, cuma dia nggak punya ilmunya. Ilmunya apa? Ilmu biar sholat dengan baik dan benar.
bagaimana rukun sholat, bagaimana wajib sholat, dia nggak tahu. Sholat ya asal sholat ikutin dari orang-orang, dari apa yang dia lihat, sehingga pasiennya dia tidak tahu mana yang seharusnya dilakukan itu adalah rukun atau bukan, mana yang rukun, mana yang sunnah, dia nggak tahu. Sehingga bisa jadi dia meninggalkan yang seharusnya itu adalah wajib, rukun-rukunnya dia itu tidak sempurna, bahkan tidak sah, tapi dia malah lebih mengejar yang sunnah. Bukan yang baik-baik, tapi kita harus memfokuskan terutama yang rukun, yang wajib, seperti wudhu misalnya. Seperti wudhu, rukun-rukun wudhu apa saja ya tadi yang sudah kita bahas, mulai dari niat, udah gitu membasuh muka, membasuh tangan, membasuh bagian dari kepala, dan itu membasuh kaki dan juga selain dari itu adalah sunnah. Kadang kita lebih sibuk ngurusin sunnah, tapi melupakan yang wajib. Telinga kita benar-benar bersihin, udah gitu hidung benar-benar kita bersihin. Tapi ketika kita membasuh tangan nggak sampai siku. Ketika kita membasuh kaki nggak sampai mata kaki. Jadi disitulah fadilah dari menuntut ilmu, masalah batorikan yang kami studi ilman, salah batorikan yang barang siapa yang menuntut ilmu di jalan Allah, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menuju surga. Cara menuju surga tadi apa? Menaati seluruh perintah Allah. Salah satunya perintah Allah yang wajib adalah sholat. Nah, bagaimana sholat kita bisa benar? Kita harus tahu ilmunya tentang sholat. Mulai dari persiapan sholat sampai dengan kita akhirnya sholat. Karena sholat itu total solusi. Yang sudah kita bahas tempoh hari, sholat itu hal yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benar sholatnya, maka benar seluruh amal ibadah. Jadi dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah selalu, dilimpahkan selalu kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang ada di sini senantiasa Allah takdirkan untuk dapat menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, menjalankan dan juga mencintai dan juga mendakwahkan sunnah-sunnah Rasulullah. Mulai dari kita tidur sampai dengan kita tidur lagi. Mulai dari kita tidur sampai dengan tidur lagi. Di situ banyak sekali contoh-contoh yang sudah Rasulullah contohkan kepada kita. Mulai dari kita tidur tapi berdoa dengan adab-adabnya, ya, beraktivitas keseharian kita dengan adab-adabnya, itu semua contoh-contoh yang sudah Rasulullah contohkan kepada kita, yang sebaiknya kita teladani, kita ikuti kesehariannya. Apakah lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam Rasulullah tersebut, di kehidupan Rasulullah tersebut, uswatun hasanah, contoh yang baik yang bisa kita laksanakan. Kadang juga kita suka nggak paham contoh atau kebiasaan-kebiasaan Rasulullah masih belum masuk di otak kita, kadang gitu, masih belum masuk di otak kita. Sama apa ikuti dan dengar dan ikuti, sama apa udah nurut aja. Bisa jadi hal tersebut memang belum masuk di logika kita, belum sampai, ya, karena keterbatasan otak manusia. Sedangkan yang orang yang Rasulullah lakukan itu seluruhnya merupakan ilham wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya contohnya gitu, jangan
minum sambil berdiri. Kita dulu apa maksudnya Bapak boleh sambil berdiri? Oh ternyata ketika minum sambil duduk itu lebih baik dibanding minum sambil berdiri. Lebih sehat bagi tubuh kita ya, ketika kita minum sambil duduk, apalagi makan. Di situ ada mafhumul ada pemahaman yang berkelanjutan. Kalau misalnya tadi minum aja nggak boleh sambil berdiri, apalagi makan. Oh, ada lagi contoh dari Rasulullah apa? Ketika kita minum, ketika kita ngopi, ujung-ujung ada laler tuh. Ada laler masuk ke kopi, kan sering gitu Pak ya? Yang sering kopi nih, yang sering kopi sering teh, ujung ada laler, kita mau minum ada laler gitu ya. Nah, sunnah Rasulullah seperti apa? Sunnah Rasulullah itu ketika kita mendapati minuman kita itu tercampur atau dimasuki binatang yang berupa lalat, jangan dibuang Pak, jangan dibuang minumannya, celupin aja pakai tangan, plak, masukin lalatnya nanti ke dalam minuman kita, masukin. Logikanya gimana? Lalat sumber penyakit kalau dimasukin terus kita minum, dari mana gitu ya? Nggak masuk akal kita saat itu. Tapi subhanallah, terakhir terdapat penelitian seperti itu, bahwasanya memang lalat itu di kakinya itu memang membawa penyakit. Tetapi di sayapnya di situ adalah obatnya. Ketika kita celupkan dengan jari kita lalat itu ke dalam minuman kita, maka netral itu penyakitnya menjadi netral. Subhanallah. Begitu besarnya karunia Allah yang Allah lihatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk dapat kita teladani. Mungkin saat itu nggak kepikiran karena memang keterbatasan teknologi. Tapi sekarang banyak hal-hal satu persatu sudah mulai terungkap, sunnah-sunnah Rasulullah yang ternyata itu mendatangkan manfaat buat kita semua tanpa kita sadar. Jadi kalau misalnya ada perintah Rasulullah, ada hadis Rasulullah yang di sana menerangkan atau mencontohkan bagi kita untuk dapat melakukan sesuatu, ikutin aja. Ini kan nggak masuk akal, jangan ikutin aja. Baca istighfar 100 kali, baca Al-Quran 10 kali, baca sholawat 10 kali pagi dan sore. Insya Allah barang siapa yang mendapatkan syafaat, bahkan barang siapa yang baca sholawat 10 kali pagi dan sore, insya Allah akan mendapatkan syafaat, pertolongan di dunia wala akhirat. Kata Rasulullah SAW, ikutin aja. Bismillah, insya Allah manfaatnya akan kita rasakan apabila kita benar-benar ikhlas melaksanakannya. Salawat, ya, mumpung masih pagi, kegiatan mari kita bersama-sama mengumandangkan salawat. Kita baca salawat 10 kali. Salawat, Bapak hafal salawat ujian ya. Bisa kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat. Hafalkan ya. Wa tahdilan yang diangkatnya, wa tuqaddiruna biha min jami'i sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka a'la darajat, wa tuqaddiruna biha sarghaya min jami'il khairat yang itu abadan. Insyaallah salawat yang pertama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, ya Allah sampaikan salawat kepada Sayyidina Muhammad, sholatan tunjina biha, sholawat yang dapat tunjina biha, membawa kami, menyelamatkan kami, sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat, dari segala hal yang membahayakan, dari segala hal keburukan. Wadabdilan Nabi Jamil Hajat, dan dengan barokah salawat tersebut takdilan Nabi Jamil Hajat, Allah menunaikan seluruh hajat-hajat kita. Wadubahirun Nabi Jamil Sayat, dan Allah bersihkan kita dari seluruh hal yang sifatnya buruk, dari seluruh dosa-dosa.
Waktu bergerak itu tarfa'una bainaka ala darajat, dan Allah angkat derajat kita, angkat derajat yang paling tinggi. Waktu berguna biasa kalian, dan Allah sampaikan seluruh hajat-hajat kita, seluruh niat baik kita. Allah kabulkan seluruh niat baik kita. Pinjamin pariwara kekirna itu apa dari seluruh kebaikan yang di dunia ataupun di akhirat. Kita baca ayat yang belum hafal ikutin aja biar hafal. Kita baca 10 kali insya Allah. Tadi sebagai mana hadis Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat 10 kali pagi hari dan juga sore hari, insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وأبد الممات. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Barokah fadilah salawat yang kita baca, Allah sangkakan seluruhnya baik kita dan juga Allah takdirkan kita untuk mendapatkan syafaat dan bariakan. Amin. Jemaah masalah bisa berhati Allah Subhanahu Wa Taala. Udah jam segini. Baru berprolog tadi. Jamaah musoleh berhati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di bulan Rajab, ya di bulan Rajab masih di bulan Rajab, di mana bulan Rajab tersebut merupakan salah satu bulan yang Allah muliakan, termasuk dalam salah satu bulan haram yang di dalamnya terdapat banyak peristiwa-peristiwa yang sangat agung, terutama peristiwa yang sangat masyhur di dalam umat Islam, yakni peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan setelah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tertimpa musibah, berbagai macam rentetan musibah, kesedihan. Saat itu adalah Amul Husni, jadi tahun kesedihan, tahun kesedihan di mana Nabi Muhammad ditinggalkan oleh beberapa keluarga yang beliau cintai. Maka Allah memberikan penghiburan, salah satunya maksud dari perjalanan ini yang memang, tapi penghiburan tersebut merupakan sebuah perjalanan spiritual. Perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa kembali ila Sidratil Muntaha. Allah perjalankan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram pada suatu malam, sebagian dari malam ila Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di kota Makkah ila Masjidil Aqsa di Palestina. Semua ila Sidratil Muntaha. Kemudian Allah perjalankan Nabi Muhammad ke Sidratil Muntaha, ke langit ketujuh, bahkan di atas langit ke Sidratil Muntaha. Perjalanan tersebut subhanallah itu dilaksanakan, diperjalankan pada bagian dari malam tersebut itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ditemani oleh malaikat. Banyak peristiwa-peristiwa, hikmah-hikmah yang Allah tunjukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di sini biasa yang paling besar dari hikmah tersebut adalah perintah sholat. Mari kita bahas perintah sholat. Nah, ini sedikit ada hal yang ingin kami sampaikan, kami bahas oleh dari perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Biasanya kan kalau kita kalau kita ada rihlah, ada piknik, ada pelesir, jalan-jalan kemana, pulang-pulang bawa buah dan oleh-oleh. Ada oleh-oleh yang besar, ada oleh-oleh yang sekedarnya gitu ya. Nah, intinya semuanya itu bermanfaat untuk diarahkan untuk bisa menikmati oleh-oleh tersebut. Nah, ini oleh-oleh tersebut dari Isra Mi'raj salah satunya itu ketika Nabi Muhammad SAW memasuki langit ketujuh. Jadi setiap langit itu Nabi Muhammad bertemu dengan ada banyak kejadian, ada banyak hikmah di setiap langit itu. Nah, ini kita persingkat. Ini ketemu
kejadian yang terjadi di langit ketujuh. Di langit ketujuh Nabi Muhammad ketemu dengan siapa? Ketemu dengan nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW, kakeknya Nabi Muhammad SAW, yakni Nabi Ibrahim alaihi di langit ketujuh. Jadi suatu ketika, jadi di langit itu ada pintunya, Pak. Langit pertama ada pintunya, langit kedua ada pintu, terus sampai dengan langit ketujuh ada pintu. Ketika di langit ketujuh, malaikat Jibril memohon untuk bisa memasuki pintu langit ketujuh. Kalau kata kita mantap, assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapakah engkau? Jadi si malaikat penjaga langit ini itu tanya kepada yang datang, siapa engkau? Aku Jibril. Kata malaikat Jibril. Wah, Muhammad, sama siapa kamu kesini? Muhammad, sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walibahufi, apakah dia orang yang Allah tugaskan utus? Nah, kata malaikat Jibril. Marhaban bi, selamat datang. Nah, di situ ada kalimat marhaban bi. Makanya kita di setiap kali sholawatan, di situ ada marhaban, gitu ya. Ada kalimat marhaban, selamat datang. Itu asal katanya dari sini. Marhaban bi, kata malaikat Jibril, selamat datang. Selamat datang. Sesungguhnya orang yang paling baik ketika datang sudah tiba. Kata malaikat penjaga. Di situ ada hikmah. Di situ ada hikmah. Malaikat Jibril, pemimpin para malaikat, pun nggak bisa sembarangan masuk. Si malaikat penjaga itu dengan sangat konsisten menjaga pintu yang sudah Allah tugaskan kepada dia. Untuk siapapun nggak bisa masuk kecuali pun malaikat Jibril sebagai pemimpin para malaikat. Walaupun mungkin malaikat Jibril bisa terobos masuk, tapi nggak dia lakukan. Tetap itu melaksanakan seluruh kata-kata tersebut. Yang namanya masuk. Itu nggak bisa seperti itu. Kalau kita tahu, ini ada penjaga nih. Penjaga biasanya di kantor atau di pos gitu. Wah, Pak RT masuk, Pak. Ya udah. Udah dari jauh udah dibuka tuh, biar dia lewat aja gitu ya. Wah, hanya ada mau masuk buka aja gitu. Padahal tanya aja gitu ya. Karena memang itu bagian dari tugas, itulah disiplin gitu. Nah, sedemikian disiplin. Jadi walaupun tingkatannya lebih tinggi malaikat Jibril dari malaikat penjaga, tetap dia butuh izin untuk bisa masuk. Ketika sudah masuk di dalam, maka beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim saat itu sedang bersandar, Pak, di salah satu tiang Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu istilahnya Ka'bahnya di akhirat, Ka'bahnya di langit. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya di langit. Kalau di bumi, kalau di bumi itu pusat ibadah itu adanya di Mekah, di Ka'bah. Ya, Ka'bah, kita berputar mengelilingi Ka'bah. Yang di langit apa? Yang di langit adalah Baitul Ma'mur. Di situ malaikat berputar, bertolak, melakukan Allah. Masuk 70.000 malaikat setiap hari dan keluar lagi. Tiap hari ke Baitul Ma'mur masuk malaikat 70.000 tapi nggak keluar lagi. Setiap hari. Sebulan kali 30, setahun kali 365. Bertahun-tahun ada berapa triliun malaikat subhanallah yang masuk, yang nggak keluar lagi. Nah, saat itu Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril menemui Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Jadi Nabi Ibrahim Allah berikan privilege khusus, Allah berikan keutamaan untuk dapat bersama-sama atau bersandar di Baitul Ma'mur. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim dulu yang membangunkan memakmurkan Ka'bah. Makanya Nabi Ibrahim itu yang memberikan
keistimewaan untuk dapat tinggal di langit ke-7 dibanding nabi-nabi yang lainnya. Nah, saat bertemu dengan malaikat Jibril dan juga Rasulullah, malaikat Jibril kenal dengan Jibril, dengan malaikat Jibril, maka terjadilah dialog. Malaikat Jibril, siapa yang bersama denganmu? Ini adalah Muhammad, kata malaikat Jibril. Apakah dia orang yang diutus oleh Allah? Ya, marhaban bi. Nah, kata Nabi Ibrahim, marhaban bi, selamat datang. Jadi situ di kalimat-kalimat marhaban itu memang itu dicontohkan oleh nabi-nabi terdahulu dan oleh malaikat dalam mengucapkan namanya. Di kita di marhaban itu selalu ada kata marhaban, ya marhaban dan seperti itu. Nah, kata apa? Disitulah terjadi dialog antara Nabi Muhammad SAW bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu dialog yang menjadi oleh-oleh bagi kita semua adalah Nabi Ibrahim memberikan salam, kepada menitipkan salam kepada Nabi Muhammad SAW untuk dapat disampaikan kepada kita umatnya. Untuk dapat sampaikan salamku kepada umatmu oleh Muhammad. Dan sampaikanlah pesanku untuk dapat senantiasa membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah. Sesungguhnya tanah surga itu subur, airnya pun sangat sejuk. Surga itu datar, jadi surga itu tidak ada gunung. Surga itu datar. Di dalamnya banyak pohon-pohon. Yang mana pohon-pohon tersebut itu merupakan tumbuh-tumbuhan surga yang tumbuh berkat zikir-zikir umat Islam, zikir-zikir kaum mukminin. Apa zikirnya? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ditambahkan lagi la haula wa la quwwata illa billah. Ada juga la haula wa la quwwata illa billah yang kami mati. Nah, di situ salah satu oleh-oleh yang Nabi Muhammad dapatkan dari Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Kita disunahkan atau disarankan untuk memperbanyak zikir, terutama tadi zikir yang sudah diajarkan la haula wa la quwwata illa billah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW di situ disebutkan aksiru min qauli la haula wa la quwwata illa billah fa innahu kanzun min kunuzil jannah. Perbanyaklah kalian melafalkan kalimat la haula wa la quwwata illa billah fa innahu kanzun. Sesungguhnya kalimat tersebut adalah kanzun, harta terpendam, harta karun misalnya, min kunuzil jannah, dari harta-harta yang terdapat di surga, dari perbendaharaan harta yang ada di surga. Ini salah satu perbendaharaan harta yang ada di surga yang bisa kita dapatkan di dunia itu adalah kalimat la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah, atau yang sering disebut kita bilang hauqalah. Kalau orang bilang hauqalah itu adalah la haula wa la quwwata illa billah. La haula, la artinya tidak, la harfu nafi. La itu bisa artinya jangan, bisa artinya tidak, meniadakan.
Ya, di sini maksudnya adalah meniadakan, tidak ada. La haula, haula itu artinya daya upaya, kekuatan. La haula, tidak ada daya upaya. Wala quwata, quwata itu pun kekuatan. Ya. Kuat, kalau bahasa Indonesia adalah kuat. Jadi asal kata kuat itu disandur dari bahasa Arab, kuat, kekuatan. La haula wala quwata, tidak ada daya upaya dan juga kekuatan, kemampuan illa billahil aliyyil azim, kecuali dari kekuatan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang melazimkan, yang sering melafalkan kalimat la haula wala quwwata illa billah, sesungguhnya dia akan mendapatkan kanjun min kunuzil jannah. Dia akan mendapatkan harta karun dari harta yang ada di surga. Kita kebayang Pak, kalau kita dapat harta karun. Harta karun kan makan sekolah ya. Harta korun itu orang yang paling kaya pas pelit gitu ya. Orang yang paling kaya, kita lihat kayanya dulu nih. Orang yang paling kaya ketika zaman Nabi Nabi Musa alaihissalam. Yang kuncinya itu dibobong oleh puluhan orang, kuncinya doang itu bawa rame-rame, kunci berbeda, kunci gudang katanya itu dibobong orang rame-rame, kuncinya doang. Nah ini kita dapatin harta karunnya korun, kita dapat dari iseng-iseng nyakul berjawab, kita ada harta gitu. Harta karunnya korun, dapat emas 200 kilo. Alhamdulillah, amin Pak. Lagi nyakul, mau mancing, lagi kerja bakti, mau mancing nyari cacing, gitu ya. Ketemu harta karun 200 kilo emas. 200 kilo emas. Sekarang emas gram berapa? 1 juta. 1 juta kali 1000 dikali 200 kali sedikit banyak, gitu ya. Kita dapat itu. Kira-kira senang apa senang? Senang, bahagia apa nggak bisa berkata-kata? Bingung buat apa? Ya kita. Ini yang kita dapatkan adalah harta karunnya surga. Subhanallah. Yang kita dapat itu harta karunnya surga. Di surga kita dapat, di dunia apa? Akhirat aja yang urusannya nggak kebayang, insya Allah itu dapat, apalagi di dunia. Apalagi di dunia. Apalagi di dunia. Jadi hadis Rasulullah seperti itu. Barang siapa, sesungguhnya kalimat la haula wala quwwata illa billah itu adalah kanzun min kunuzil jannah. Itu dia adalah bagian dari harta yang ada di surga, ya, di surga. Nah itu bisa kita dapat ketika kita rajin-rajin atau mendakwahkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Jadi maksud pemahaman dari la haula wala quwwata illa billah itu adalah kita menyadarkan seluruh kehidupan kita, pengharapan kita illa billahil azim. Sesungguhnya kita ini nggak punya daya upaya apapun. Kita nggak punya daya upaya. Kita bisa bernafas itu karena memang kehendak Allah. Kita bisa berjalan itu memang karena kekuatan Allah yang menggerakkan kaki kita untuk berjalan. Kita bisa pulang ke rumah itu karena kehendak Allah. Kita nggak punya daya apapun. Siapa bilang kita bisa menjamin kita bahwa kita bisa pulang dengan selamat? Gak ada bisa menjamin kita pulang ujung-ujung di situ sedang kita masih ada. Gak ada bisa menjamin. Makanya di ulama tarekat dulu itu selalu menyadarkan segala hal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia mendapatkan suatu keberkahan, kesuksesan dan usaha dia, ketika ditanya la haula wala quwwata illa billah,
sesungguhnya kita tak punya dari apapun. Sesungguhnya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus Subhanahu, Allah tempat bergantung. Allah tempat bergantung. Makanya ketika seseorang itu melafalkan, melazimkan, mendawamkan kalimat la haula wala quwwata illa billah, dia masukkan ke dalam hati, dia renungkan, dia amalkan, dan juga dia dawamkan bacaannya, insya Allah itu akan apa? Akan menimbulkan efek yang luar biasa bagi dia. Bukan sekedar di mulut, bukan sekedar itu. Makanya kalau kita berpikir kayak tadi, kita pikir sholawat, kita pikir istighfar, itu sebaiknya yang terbaik adalah pikir yang masuk ke dalam hati kita. Kayak ketika kita berpikir, sebaiknya hati kita dulu tuh yang berucap sebelum mulut kita. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Hati dulu yang ngomong, yang di dalam dulu yang ngomong, baru mulut keluar. Yuk kita coba ya. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Hati dulu ngomong, baru mulutnya keluar. La haula wala quwwata illa billah. Beda bahasanya. Beda bahasanya. Itu didawamkan. Suatu ketika di zaman Rasulullah, sedikit ya. Suatu ketika di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik Al-Asjari. Beliau pada suatu malam pada Isya menghadap Rasulullah SAW mengeluhkan kondisi anaknya yang sedang ditawan oleh musuh. Anak satu-satunya semata wayang ditawan oleh musuh. Dan seketika itu juga ibunya yang istrinya Auf bin Malik tadi itu bersedih. Amat sangat bersedih karena anak satu-satunya ditawan oleh musuh. Ya Rasulullah, mohon berikan solusi terhadap permasalahanku ini. Anak satu-satunya ditawan oleh musuh dan ibunya bersedih. Kata Rasulullah, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wasbir, dan bersabarlah. Kata Rasulullah seperti itu. Kalau ini masalah susah, masalah berat, masalah tidak enak, maka kita harus bersabar. Ittaqillah wasbir, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berikan solusi. Apa solusinya? Waqtir wa amurka bitakfiri la haula wala quwwata. Wa amurka wa iyyaha bitakfiri la haula wala quwwata illa billah. Dan aku perintahkan kepada kamu, wahai Auf, dan juga istri kamu untuk memperbanyak perkataan atau ucapan atau kalimat la haula wala quwwata illa billah. Baik ya Rasulullah, maka pulanglah Auf bin Malik kepada istrinya lalu menyampaikan, wahai istriku, sesungguhnya Rasulullah menyuruh kita untuk senantiasa bertakwa dan juga bersabar, dan juga banyak-banyak melafalkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Apa kata istri? Apa? Subhanallah. Wanita sesungguhnya ini adalah anjuran yang sangat baik untuk kita. Jadi waktu itu Rasul istrinya Auf itu, orang anak ditawan kok, orang anak di penjara kok malah suruh zikir, orang anak di penjara kok malah suruh sabar, malah suruh bukan dikasih solusi yang lain. Nggak bilang seperti itu, tapi dia bilang subhanallah, alhamdulillah ini ada perintah Rasulullah, yuk kita laksanakan. Maka seketika itu juga mereka berdua suami istri mendawamkan la haula wala quwwata illa billah sampai subuh, Pak. Enggak terasa sampai subuh udah ada.
nggak berasa sampai subuh mereka berdua mendawakan la haula wala quwwata illa billah. Ketika azan subuh, assalamualaikum, anaknya udah ada di depan pintu. Anaknya Auf bin Malik sudah ada di depan pintu. Subhanallah, tanpa usaha apapun, anaknya Auf itu dapat terbebas dari belenggu musuh. Allah buat tidur musuh-musuhnya sehingga dia bisa meloloskan diri. Dan bersama Auf tadi itu ada kalau nggak salah 400 kambing. 400 kambing yang merupakan rampasan perang. Maka dari kejadian tersebut turunlah ayat wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhrajan, Allah berikan dia jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rizki dari arah yang tidak diduga. Takwa, sabar, hauqah, banyak-banyak bertakwa, banyak-banyak bersabar, dan membaca la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Bahkan di hadis yang lain disebutkan barang siapa yang memperbanyak bacaan la haula wala quwwata illa billah, itu dia merupakan obat dari 99 penyakit. Ya. Jadi ucapan atau kalimat la haula wala quwwata illa billah di sebuah hadis itu disebutkan di situ merupakan obat dari 99 macam penyakit. Yang paling rendah penyakitnya, yang paling ringan adalah alham. Alham itu asupaku, asupaku sama asumuku, sumpah sumuk, apa tuh? Ya, jadi kesulitan, keresahan. Jadi penyakit yang paling ringan yang bisa disembuhkan dari kalimat la haula wala quwwata illa billah, yang paling ringan dari 99 penyakit adalah kesopokan, rungsing atau kesulitan hidup gitu ya, kesusahan, kegelisahan. Itu yang paling rendah. Kadang gelisah itu kita punya uang tapi gelisah atau sumpah. Uang punya tapi sumpah, kenapa? Asal sama istrinya. Uang punya jadi ada, tapi sumpah asal sama suaminya. Uang punya sumpah banyak, tapi sumpah asal sama anaknya. Keluarganya semuanya enak, akur, rukun gitu ya, sakinah, tapi tetap sumpah ada masalah di kerjaan. Nah itu sumpah itu insya Allah bisa diobati oleh kalimat la haula wala quwwata illa billah. 99 penyakit itu bisa memang ditafsirkan sebagai benar-benar 99 atau ditafsirkan sebagai sesuatu yang amat banyak. Kalau kita bilang ini masa gudang, ini mana itu maksudnya sebulan itu banyak banget gitu ya, nggak kelihatan gitu. Nah ini pun seperti itu, 99 penyakit. Allah apakah memang itu sebanyak 99 penyakit? Coba hitung aja. Coba kita hitung Pak, 99 penyakit sampai ke kita hitung sampai 99. Batuk, panas, kurang, ngantuk, gatal, sampai 99 gitu. Kita dihitung. Yang dihitung intinya banyak. Salah satu yang paling rendah penyakit yang bisa disembuhkan oleh kalimat la haula wala quwwata illa billah adalah penyakit asupaku gitu ya. Nah, itu cuma tadi kita
melazimkannya, mendawamkannya itu bersifat dari dalam dari hati. La haula wala quwwata illa billah. Barang siapa, di hadis Rasulullah, barang siapa yang melazimkan kalimat la haula wala quwwata illa billah 100 kali dalam satu hari, maka Allah hindarkan dia dari kefakiran. Wah, saya nggak bisa 100 kali. Gimana nih? Ya, kata ulama, kira-kira 10 pagi, 10 sore. 10 pagi, 10 sore. Kan sama kayak sholawat tadi, 10 pagi, 10 sore. Jadi turunnya itu kayak kalau kita pikir, turunnya kalau kita nggak mampu 100, turun ke 10. Turun ke 10. Lalu kita pikir seperti itu. Jadi untuk sebagai penutup, marilah kita bersama-sama membaca hautolah sebanyak 10 kali berharapan semoga dengan fadilah kalimah la haula wala quwwata illa billah, dengan fadilah zikir la haula wala quwwata illa billah, Allah mudahkan seluruh kehidupan kita, Allah jadikan kita Allah tambah kemuliaan kita di dunia dan akhirat, dan juga tadi sesuai dengan janji Allah dan juga Rasulullah, Allah hindarkan kita dari segala wabah dan juga musibah. La haula wala quwwata illa billah. Dari lantai kita ucapkan hati dulu, lalu baru kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. 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 Demikian yang kita sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk diri kita pribadi, dan juga semoga pun dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas ketika saya subuh ya. Sekarang kita masuk waktu isya, sebentar lagi duha, masih ada waktu sedikit isya. Mari kita tutup saja kita pada pagi hari ini dengan baca Alhamdulillah, Alhamdulillah.